Oke, kita lanjut ya. Hmm. Ada Amik. Halo, Mik. Tadi kami habis bahas ini, Mik. Grafik titrasi sama grafik di rautan penyangga. Tadi saya mana? Ini ya. Kenapa kok kalau yang yang lemah lonjakan itu? ditraksi oleh yang kuat, awalnya ada lonjakan kecil gitu ya. Ya wajar aja kan kalau misalnya kuat itu biasanya lebih dominan daripada yang lemah kan. Makanya Iya. di awal ketika langsung penambahan nih, pH-nya tuh perubahannya besar dulu, drastis ya. Makanya ada ini. Ini pun juga ada penambahan. Nah, setelah itu pH cenderung normal kan. Nah, di daerah sini Iya. itu adalah daerah larutan penyangga Iya. sebelum titik ekivalen. Titik ekuivalen sendiri itu berarti terjadinya hidrolisis garam ya, Kak ya? Titik ekivalen. Ya, Iya. itu terjadi hidrolisis Iya. juga. Iya, saya tadi mikirnya Sehingga juga kayak pH-nya gitu soalnya. jadi sekian ya. Makanya pH-nya titik ekivalen ini kalau asam lemah oleh basa kuat, ekivalennya lebih dari 7 pH-nya. Oh, gitu. Kalau yang basa lemah oleh asam kuat, dia cenderung kurang dari 7. Ekivalennya Nah, di ini bawah kalau 7. ditarik garis kan secara kasar aja, ambil tengah-tengah, tarik garis horizontal ke kiri pasti di bawah 7. Hmm. Nih, di atas 7. Nah, itu. Kita coba latihan soal aja kah? Iya. Mau yang apa? Buffer dulu kah? Apa yang titrasi? Yang buffer mungkin? Buffer ya, Lebih coba. yakin. Kakak, halo. Ya, halo, Mik. Tadi itu yang apa? Yang kemarin saya tanyain itu gimana, Kak? Oh, belum dibahas yang itu. Ya, yang penurunan persamaan itu, Kak. Oke, mau kita bahas itu dulu kah? Atau latihan soal buffer dulu? Terserah Buffer sih. dulu aja lah. Latihan soal dulu. Kan berhubungan. Oh ya, latihan soal dulu ya. Iya. Ntar buffer tuh dimulai dari sini. Set. Oh, coba yang ini deh, halaman 36. Contoh. Ini kan ada yang belum nih. Nah, kita discuss dulu yang contohnya. Nanti kalau udah contoh, baru kita lanjut ke yang ini. Contoh 1, contoh 2, halaman 39. Oke. Halaman 36 ya. Ya. Gampang aja. Coba makan nih. Yang A gampang aja nih pastinya. Yang A, larutan 1 udah.
Udah. Larutan 2. Larutan 2 juga dihitung. Jawabannya nggak usah terlalu dihiraukan ya, jawaban yang di layar ini. Iya. Soalnya jangan Kan coba. untuk yang sistem larutan yang kedua itu CH3COO-10 milimol itu sebagai kondisi awal atau maksudnya sebagai keadaan awal dalam sistem Keadaan itu awal. atau berarti Keadaan dia awal. itu berarti dia Keadaan jumlah awal. awal dari CH3COO sendiri ya? Keadaan awal semua, ini juga keadaan. Oh, yang kedua pH-nya juga dihitung ya? Halo, sudah? Sudah, Kak. Rizal, Amik, Alfa. Sudah. Yang mana saat tadi saya telah masuk saat? Ini ngerjain contoh yang ada di layarnya, halaman 36. Cek bentar. Rizal udah kelar? Rizal. Sudah. Sudah, Kak, sudah. Yang B itu juga perlu dikerjain. pH larutan HCl yang volume 100 ml, mol HCl-nya 1 milimol. Berarti berapa pH-nya? pH-nya 2. pH-nya 2. Halo, Kak? Kak. Oke ya. Gimana, Jal? Enggak.
Ya itu pH-nya 2, yang satu. Yang satu ya? Ya, Berarti cari apanya dulu nih? cari konsentrasinya dulu. Konsentrasi HCl-nya dulu ya. Gimana? 1/100. Sip. Nah, ya udah. Konsentrasi H+-nya juga sama aja ini. pH-nya tinggal main log 10⁻², hasilnya 2. Kalau pH larutan kedua, pH larutan kedua 3. 3 ya. Caranya gimana? Kalau saya sih nggak perlu ngeliat CH3COO-nya, langsung dari ininya. H+ sama dengan akar Ka kalikan M-nya itu. H+, Akar Ka akar Ka, kalikan M, CH3COOH. CH3COH. Gini ya. Ya, Nah, ini yang perlu hati-hati. Kalau kayak gini, cara ngitung H+ buat sistem yang larutannya terdiri dari apa? yang terdiri dari, maksudnya sistem dari larutan kedua ini, dari asam lemah sama basa konjugasinya. Oke. Misal nih, ini kan asam lemah sama basa konjugasinya. Misalkan aku cuma punya larutan yang terdiri dari asam lemahnya aja. 100 ml, 10 milimol. Gimana ngitung pH-nya? Akar K kali M. Ya itu sama. Sama kayak ini ya? Iya. Berarti CH3COO ini nggak ada ngaruhnya dong? Kalau dihitung pakai rumus buffer gimana Kak? Yang itu. Kenapa pakai rumus Itu. buffer? Apa? Kan belum. Kenapa pakai rumus buffer? Soalnya ada bahasa konjugasinya. Iya benar. Jadi pengaruh bahasa konjugasi itu adalah dia bisa membentuk sistem buffer dengan asam lemahnya. Jadi untuk mencari H+-nya adalah sama dengan Ka dikalikan ya benar. CH3COOH per CH3COOH. Ka kali N asam per N garamnya atau bahasa konjugasinya. Tapi bukan yang ini ya berarti ya. Hati-hati di situ. Oke. Kalau ini hanya yang terdiri dari asam lemahnya aja. Nggak ada bahasa konjugasinya. Nanti saya tunjukin kenapa sih rumusnya bisa kayak gini gitu. Menggunakan apa yang telah kita pelajari yang pertemuan kemarin. Ini hitung dulu deh. 5 Kak. 5 ya. Na-nya 10. N-nya 10. Jadinya tetap. 5. Oke. 10,5. Gini ya. pH 5. Nah, kenapa bisa sih kayak gini? Ada nggak cara lain yang kalau kita nggak tahu rumus buffer, kita pakai apa dong? Pakai kesetimbangan. Good point. Coba, kalau misalnya pakai kesetimbangan ya, berarti reaksinya apa nih di dalam larutan ini, Mik? CH3CO apa ya? CH3CO min. Bukan ding. COH dulu. COH. Ditambah NaOH. NaOH enggak, yang Kondisi ini kan awal. kondisi A, masih kondisi A. CH3COO min. Betul. CH3COOH, CH3COO min plus H. H+. Oh. Ini kan Terus itu kalau reaksi kesetimbangan yang terjadi nanti apa? Melepas H+. Gini kan? Iya. Nah, yang kesetimbangannya berarti mengolah reaksi setimbang atau sisa gitu kan. pakai konsentrasi berarti 0,1 semua. Iya, diubah dulu ke konsentrasi, benar. 0,1. 0,1 awalnya, H+-nya awalnya nggak ada, gitu kan? Ya, plus nggak ada. Terus ya 3COO-nya awalnya berapa? 0,1. 0,1. Berarti reaksinya geser kemana nih? Kiri atau kanan? Geser kanan. Kenapa ke kanan? H+-nya kosong. H+-nya kosong. Nah, berapa bereaksinya ya? Kita misalkan A.
tambah A. Ini tambahan A gitu kan. A. Yang ini A. Nah, coba kalian hitung A-nya menggunakan A KA. dengan ini kan ya. Set. Nih. Coba ya dihitung ya. Yup. 10 pangkat 5. H plusnya A. Plus A. Nah, ini. A-nya ketemu berapa? Silahkan hitung dulu. Sembilan 9,998 kali 10 pangkat min 6. Oke. 9,998 kali 10 pangkat min 6. Kalau dibulutin jadinya 10 pangkat min 5 gitu kan? Nah, 5 ya. Oh. Berarti H plusnya berapa? H plusnya 6 kurang 9,99. Log 9,99. H plusnya apa sih? H plusnya 10 pangkat min 5. Oh, Ya, A itu H juga. plusnya ya? Iya, 10 pangkat min 5. Ya. 9,998, oh iya. 10 pangkat min 6. pH-nya berapa? Coba dihitung Pak. 4, atau berapa? 5, 5, 5, berapa? 0,000,86868. 5,0008 gini ya? Ya. Atau mendekati 5. Sama kan hasilnya kan? Ntar Kak, 0 itu ada 4. Nolnya ada 4 malah ya. Oke sih. Oke. Nah, yang apa aja 5 berarti. Bisa menggunakan pakai kesetimbangan, karena kemarin kalian udah belajar kesetimbangan ya. Bisa menggunakan langsung rumus cepatnya buffer. Nah, yang mau kasih tahu adalah, dari mana sih rumus buffer ini diperoleh? Gitu. Dari kesetimbangan juga sebenarnya. Cuman dengan pengabaian. Apa yang diabaikan? Volume. Bukan, volume. Oh, karena kita ada rumus. Yang diabaikan itu adalah ini nih, lihat. Kalau misal ya, kita tulis dulu deh di sebelah kanan sini ya. Ini kalian perlu nyatet nggak yang ini? Atau nanti lihat gambar aja? Di gambar aja. Gambar aja ya. Nah, coba sekarang kita bandingkan nih rumus cepat larutan penyangga. Berarti kalau dalam hal ini adalah H plus sama dengan Ka dikali mol CH3 COOH per mol CH3 COO min gitu ya. Kalau yang kesetimbangan pakainya ini. Oh terus ini aku mau diberi dulu deh. Nanti yang kesetimbangan aku tulis di sebelah kanannya. Biar kita bisa lihat apa namanya kemiripannya tuh di mana dan perbedaannya tuh di sebelah mana. Oke.
Kalau kita modif mol dijadikan konsentrasi, CH3COOH per CH3COO min. konsentrasi CH3COOH dikali volume gitu kan? Ya, Oke. Konsentrasi CH3CO min dikali volume. volume. Nah, sekarang kita lihat bentuknya gitu. Kalau misal pakai konsentrasi timbangan, H plus CH3COO min CH3COOH. Kalau dimodifikasi, mau diubah jadi H plus sama dengan hasilnya apa? Dari yang atas ini. Dari konsentrasi timbangan ini. Tinggal dibalik ya. Dikalikan dengan Untuk nyari H plusnya tak ini? Ya, Berarti CH3COOH. kan Ka sama dengan H plus kali CH3CO min per CH3COOH. Berarti H plus sama dengan apa? Ka kali CH3COH per CH3CO min. Nah, sip. Tuh, melewat. CH3COOH Per CH3CO min. COO Min. Namun nggak kesamaannya dengan yang di kiri? Sama kan? Kan V per V kan sama aja hilang. Sama sih. Ya nggak? Iya, sama. Iya. Sama, tapi ketika di sini nih, dalam pengaplikasiannya, ini ya yang dari yang paling atas ya. 10 pangkat min 5 dikali NCH3COH-nya berapa? 10 milimol. Yang ini 10 juga, gitu kan? 10. Nah, tapi kalau misalkan ini, yang aku kasih warna hijau ini, persamaan yang dari kesetimbangan, kita modifikasi gitu ya, biar mirip Ka, ternyata perperan CH3COOH dikalikan volume. Bawah juga CH3COO min dikalikan volume juga, kan volumenya sama kan? Iya. Coba kalau dimasukkan gimana jadinya? H plus 10 pangkat min 5 terus 10 pangkat min 0,1 A 0,1 plus A. Ingat, ini harus masuknya adalah pas kondisi timbang. Berarti konsentrasinya CH3COOH berapa? 0,1 min A. 0,1 min A. 0,1 min A dikali 100. Volume. Kali 100. Tapi kan kalau misalkan kita nggak usah pakai volume, kan modifikasinya sebenarnya sama aja. Anggap aja kalau misalkan tuh konsentrasinya itu sama. Gimana? Kan molnya itu kan bisa jadi N per V per Rn per V, habis itu V-nya hilang. Iya, benar. Jadi konsentrasi kan? Nah, ini aku kalau ditambahkan volume. Nanti kalau jadi konsentrasi, ya per V jadinya 0,1 kan? 0,1 kan? Ini dalam bentuk mol dulu. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam bentuk konsentrasi, 10 pangkat min 5, berarti yang ini dikali 0,1 per 0,1, ya nggak? Iya. Kalau yang ini diubah ke konsentrasi, jadinya apa? 0,1 min A, 0,1 plus A. Plus A. Perbedaannya di mana? Tambahan dan pengurangan ini A-nya. A-nya. Yups, benar. Jadi kalau yang langsung di larutan penyangga yang rumus biasanya itu,
pengurangan sama penambahan gara-gara reaksi kesetimbangannya itu diabaikan. Jadi A yang di sini itu diabaikan. Karena kan tadi kan ujung-ujungnya A itu ketemunya berapa? Sekitar 10 pangkat min Tadi itu 5. Coba 0,1 dikurangi 10 pangkat min 5 berapa? 0,1 ditambah 10 pangkat min 5 berapa? Ah, 0,10001 kok ditambah. Nah, 0,10001 ya kan Ya. praktisnya ya 0,1 sendiri gitu kan, makanya bisa diabaikan. Iya. Iya sih. Kok dikurang malah kacau. 0,4999999. Loh, ini kok saya nggak bisa? Bisa dong harusnya dong. Bisa lah. Nah, jadi itu, 2,1 dikurangi 10 pangkat min. Oh iya. Bisa. 0,0. terus pertanyaannya adalah, berarti nanti kalau ketemu soal, cara mana yang digunakan? Gitu. Cara Pakai yang kriteria. yang bukan Pakai setimbang. kriteria, good. Gimana Mik, kriterianya berarti Mik? Misalkan ini Ah, cara Kalau ada pengganggu pakai kesetimbangan itu selesai, Kak. satu, cara dua. Kalau ada apa? Biasa kalau yang setahu saya dulu apa yang kalau misalnya ada pengganggu gitu nanti pakai cara yang beda gitu, Kak. Bisa, cuman ini kan kita mau nyari kapan sih gunain cara satu, kapan gunain cara dua gitu. Itu A-nya dari mana, Kak? Coba agak kirian dikit, saya lupa tadi A-nya dari mana. A-nya dari sini. A-nya itu H plus itu sendiri. Oh, alah. kalau Oh, soalnya dia nggak habis, Kak, ya? sekian. Iya, nggak habis kan kesetimbangan toh. Timbangannya. Nah, ini aku kasih aja. Jadi kalau dia digambar kayak kemarin tuh diagram Venn gitu. Berarti KA-nya, lihat dari banyak KA-nya. Iya, Besar nilai KA-nya. K-nya yang dilihat berarti kan. Nah, yang lingkaran besar ini adalah cara satu. kedua. Ini cara kecil ini kedua. adalah cara pertama. Tapi ada kondisi di mana harus memakai cara kedua. Apa itu? Ketika KA-nya lebih dari sama dengan 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Itu ya. Selebihnya kalau 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5, pakai cara ini aja lebih simple dan mudah. Dan hasilnya juga benar. Kayak gitu. Sederhana. Itu kalau apa? Buffer itu nggak kepengaruh sama ini apa? Timbangan air dan yang lain-lain nggak? Harusnya ada. Tapi bisa diabaikan. Kalau misalnya kamu pengen melibatkan kesetimbangan air juga, bisa. Tinggal disisipi variabel baru berarti Kak ya? Iya, tinggal kayak gitu. Tapi itu nggak signifikan kok air. Ingat, kalau kesetimbangan air dipakai ketika kriterianya apa? Min 6 sampai 10 pangkat min 25. 8 konsentrasinya. Nah, konsentrasinya sekitar 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 8. 8. Oh, ini berarti misalnya ini konsentrasi awalnya 10 pangkat apa namanya? 10 sekitar segitu berarti juga ngaruh, Kak? Iya, ngaruh. Dan errornya bisa signifikan gitu. Oke, sesi 1 sudah habis. Kita tutup dulu ya. Nanti langsung kalian masuk lagi ya. Kita lanjutkan yang B kan belum tadi ya. Iya. Oke, akan saya end. Tapi nanti langsung masuk lagi ya.